Om Swastiastu, salam guru penggerak. Salam bahagia. Saya Ibu Tuharikna, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kelungkung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai bagian dari tugas koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dirinya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan sejatinya adalah sebagai tuntunan di mana murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya atau hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru harus mendidik anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zaman sendiri dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial budaya bangsa Indonesia. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan terkesan kaku dan tidak memerdekakan murid. Hal ini terjadi karena saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Saya juga menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Sehingga saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif dan psikomotor saja. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Guru lebih mendominasi di dalam kelas, sehingga murid tidak memiliki kesempatan yang luas untuk berperan aktif dalam belajar. Setelah mempelajari modul 1.1, saya akhirnya memahami bahwa pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Seharusnya, saya melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, yaitu kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Selain itu, sebagai pendidik, saya perlu memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran dengan cara memberi kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat, serta memilih cara belajar. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan ketulusan hati dalam menuntun para murid agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak terlahir unik, serta memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Untuk memperbaiki sistem pembelajaran yang saya laksanakan, saya akan melaksanakan strategi yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya yaitu mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Berikutnya, saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, interaktif, dan menyenangkan
dengan memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Selanjutnya, saya akan melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dan memperbaiki praktek pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berpusat pada murid. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada murid, berusaha untuk menjadi tauladan yang baik dalam pemikiran, perkataan, maupun perbuatan. Hal ini sesuai dengan konsep Trikaya Parisuddha dalam konsep agama Hindu di Bali. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Iputu Hadikna mengucapkan terima kasih dan salam guru penggerak. Om Santi 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 Om.